Kasih Ketua Umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam olahraga. Yang terhormat Ketua Umum KONI Pusat, Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Marsiano Norman, beserta jajaran pengurus, para wakil Ketua Umum, Sekjen, dan seluruh pengurus. Juga yang saya hormati pimpinan KONI dari 38 provinsi, juga pimpinan cabang olahraga, para kadispora yang hadir. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lewat Zoom. Saya sebenarnya sudah menjadwalkan akan hadir langsung tatap muka dengan Bapak dan Ibu hadirin sekalian secara fisik, tetapi karena ada kegiatan Bapak Presiden di Bali, sehingga saya semalam tidak bisa terbang ke Jakarta, dan saya sudah minta izin Pak Ketua Umum, saya hadir secara Zoom atau secara virtual dan diizinkan. Karena itu terima kasih Pak Ketua Umum sudah mengizinkan saya untuk bisa hadir secara virtual. Ketua Umum dan hadirin sekalian, juga saya mohon maaf tidak bisa hadir pada saat pembukaan kemarin karena sekarang ini saya sedang berkeliling di 6 provinsi tempat pelaksanaan Piala Dunia U20 bulan Mei sampai dengan Juni. Sekarang posisi sedang di Bali, sedang menantikan Pak Presiden landing. Saya gunakan kesempatan itu untuk bersilaturahim dan sekaligus menyampaikan beberapa hal kepada Bapak dan Ibu sekalian, hadirin sekalian. Ya, saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh KONI Pusat sekarang ini, terutama adalah kerjasama dengan pemerintah, dengan Kementerian Pemuda Olahraga. Minimal selama saya memimpin di Kementerian Pemuda Olahraga hampir 3 tahun setengah ini, tepatnya 3 tahun 4 bulan dan beberapa hari, kita sangat bersinergi dan tidak ada masalah yang tidak bisa kita pecahkan bersama. Begitu ada masalah selalu kita duduk bersama dan ada keterbukaan di antara kita, antara KONI dan pemerintah, sehingga masalah-masalah yang kita hadapi kita bisa selesaikan. Dan saya merasakan betul bagaimana support atau dukungan dari Pak Ketua Umum beserta jajaran KONI Pusat dan juga KONI-KONI daerah, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang harus menjadi tanggung jawab kita. Saya berharap hal ini juga berlaku di daerah, sehingga kita bisa cepat melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang sudah kita rencanakan. Apalagi sejak dibukanya kesempatan bagi pimpinan daerah untuk memimpin KONI melalui Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, saya kira ini harusnya semakin memperkuat eksistensi KONI di daerah. Memang waktu itu ada perdebatan di antara para peserta di panitia kerja antara pemerintah dan DPR, tetapi saya menyampaikan sudah waktunya untuk memberikan kesempatan kepada pimpinan daerah untuk bisa juga mengurusi olahraga, yakni melalui KONI daerah. Dan alhamdulillah pada saat itu sepakat, akhirnya dibolehkan. Kalau yang sebelumnya kan tidak boleh. Yang penting bisa menjaga jangan sampai terjadi konflik of interest
antara posisi sebagai kepala daerah dan sebagai pimpinan KONI. Hadirin sekalian, perkembangan olahraga ke depan semakin banyak tantangannya. Kita sudah punya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, sebelumnya juga sudah punya Perpres Nomor 86 Tahun 2021 yakni tentang desain besar olahraga nasional. Harusnya secara regulasi sudah cukup, tinggal kita menunggu turunan dari undang-undang itu. Tetapi dengan ini saja, menurut saya asal kita ada kemauan, kita fokus dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, insya Allah prestasi segera bisa kita wujudkan. Ketua Umum dan hadirin sekalian, kenapa saya sampaikan kita harus fokus terhadap pembinaan di daerah? Karena ini yang menjadi ujung tombak. Lahirnya atlet-atlet yang berprestasi atau atlet elit nasional, dia berasal dari pembinaan daerah. Kalau pembinaan daerah kita lemah, maka pasti akan berpengaruh kepada pembinaan di tingkat nasionalnya. Demikian juga para pimpinan cabur. Saya kira kita harus juga sungguh-sungguh untuk berkonsentrasi melakukan pembinaan itu. Nah, saya kira saya bersama-sama dengan KONI dan pemerintah daerah untuk melakukan hal ini. Walaupun saya sudah tidak dalam posisi sebagai Menteri Pemuda Olahraga, saya pastikan insya Allah karena komitmen saya dengan Ketua Umum KONI ini bukan hanya urusan kedinasan, tetapi secara pribadi. Saya dengan Pak Ketum, dengan para wakil Ketua Umum, Pak Sekjen, saya kira saya akan tetap bersama-sama di lingkungan olahraga. Apalagi saya juga bersama dengan, kalau ada Ketua KONI DIY, kita kan sama-sama di asosiasi profesor keolahragaan. Jadi di APKORI. Jadi saya tidak akan jauh dari sini, Pak Ketua Umum. Saya tidak akan jauh, saya tetap memberikan dukungan, tetapi memang saya harus berkonsentrasi untuk melakukan tugas sebagaimana yang diamanatkan oleh Bapak Presiden. Maka akhirnya saya memilih untuk mundur, tetapi saya tetap masih ada di lingkungan olahraga, berkonsentrasi mengurus salah satu cabur yang memang 70% hasil survei itu sangat digemari oleh rakyat Indonesia. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sudah lakukan selama ini akan semakin baik ke depannya, sinergitas kita, soliditas kita, dan kuncinya adalah apapun yang kita hadapi, ayo kita duduk, kita bicarakan, jangan kita berpolemik di media yang akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Itu yang saya lakukan dengan Pak Marsiano selama ini. Kalau ada apa-apa, beliau telepon, kita ketemu, kita lakukan. Alhamdulillah olahraga kita makin baik, pembinaannya makin baik. Saya kira itu saja, Pak Ketua Umum dan teman-teman sekalian. Sekaligus izinkan saya pamit dari posisi saya sebagai Menteri Pemuda Olahraga, tetapi saya tetap masih menjadi bagian dari olahraga secara keseluruhan, karena olahraga sudah menjadi passion saya, sudah menjadi hidup saya, sehingga saya tidak akan jauh dari olahraga. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas dukungannya, dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati selama ini, interaksi kita ada yang kurang menyenangkan, sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf. Saya kira itu saja, Ketua Umum. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pak Menpora yang saya hormati, terima kasih atas segala jerih payah dan kerjasamanya selama 3 tahun lebih ini. Hubungan KONI Pusat dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga sangat maju dan sangat baik. Insya Allah peninggalan Bapak akan dilanjutkan oleh Menteri yang mengganti Pak Zainuddin Amali, dan doa kami Bapak sukses dalam
memimpin bersama Pak Erick Thohir di PSSI. Semoga sepak bola Indonesia akan menjadi kebanggaan kita semua. Doa terbaik kita semua selalu mendampingi Bapak Zainuddin Amali. Terima kasih, selamat bertugas, salam hormat dari kami semua. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Terima kasih.